Orang-orang di 2100 kayak, oke, wah gitu ya. Tubuh beku James Bedford masih berada di laboratorium Alcor Life Extension Foundation. Dan dia juga mengumumkan bahwa dia akan bangun pada tahun 2017. Hello friend, welcome to my area. Gimana jadinya kalau kita bisa tidur di dalam tabung es dan bangun 100 tahun kemudian? Kayak di film Captain America yang ceritanya bisa hidup lagi setelah dibekuin atau terjebak di dalam es selama 70 tahun. Atau kayak di film-film dimana kita bisa tidur di dalam tabung es dan bisa bangun setelah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun kemudian. Nah ternyata teknologi pembekuan ini tuh udah ada di dunia dari tahun 70-an, friend. Dan sampai sekarang masih terus dikembangin lagi. Yang berhasil gue temuin di internet, ada sekitar 3 perusahaan yang menyediakan krionika atau pembekuan mayat di dunia. Jadi konsepnya seseorang yang udah meninggal ditaruh ke semacam tabung gitu dan dibekuin. Dengan harapan di masa depan akan ada teknologi yang bisa menghidupkan orang-orang ini, friend. Nah hari ini gue mau bahas kisah orang-orang yang merelakan tubuhnya untuk tidur di dalam tabung es dan berharap untuk dibangunin lagi di masa depan. Juga gue akan ngebahas perusahaan-perusahaan life extension atau pembekuan mayat di dunia. So jangan ngelamun dulu, let's be here and now. Sebuah organisasi berteknologi tinggi yang berbasis di Amerika menawarkan jasa pengawetan otak dalam tubuh yang tidak bernyawa. Organisasi itu bernama Alcor Life Extension Foundation, berlokasi di Arizona, Amerika, yang didirikan pada tahun 1972. Organisasi ini mengembangkan teknologi krionika atau pembekuan. Jadi mayat-mayat akan diawetkan di dalam tabung es dan berharap ada teknologi yang bisa membangunkan manusia-manusia ini, friend. Di Alcor Life Extension ini, pasien akan diambil semua darahnya dan digantikan sama zat kimia khusus. Nah setelah itu, tubuh pasien akan dimasukkan ke kapsul krionik untuk dibekukan. Pada 31 Agustus 2019, Alcor memiliki 1.731 anggota, termasuk 172 jenazah yang sudah melakukan proses krionika atau sudah dibekukan, dan 96 diantaranya hanya kepala, friend. Cerita orang pertama yang dibekukan di dalam es untuk dihidupkan kembali di masa depan. Orang itu bernama James Bedford. James Hiram Bedford lahir pada 20 April 1893. Dia adalah seorang profesor psikologi Amerika di Universitas California. Dan dia juga salah satu orang terkaya pada saat itu, friend. Nah, Bedford ini adalah orang pertama yang tubuhnya diawetkan dengan kriopreservasi atau penghentian sementara sel-sel dalam tubuh tanpa mematikan sel-sel tersebut. Bedford menderita kanker ginjal dan pada tahun 1967 kanker itu menyebar ke paru-paru. Nah, walaupun udah dirawat secara aktif, tapi hasilnya tuh nggak memuaskan, friend. Sampai pada suatu hari, dia membaca buku The Prospect of Immortality dari Dr. Robert Ettinger. Dr. Robert Ettinger ini adalah pendiri Cryonics Institute atau layanan pembekuan tubuh setelah kematian. Nah, akhirnya Bedford memutuskan untuk bergabung dengan Robert dengan menggunakan uangnya sendiri. Dan dia juga mengumumkan bahwa dia akan bangun pada tahun 2017 atau 50 tahun kemudian. Pada 12 Januari 1967, Bedford meninggal dunia di usia 73 tahun. Nah pada saat itu sejumlah perawatan langsung dilakukan pada tubuh Bedford untuk menjaga sirkulasi darahnya. Jadi yang menangani tubuh Bedford pada saat itu adalah sebuah organisasi bernama Life Extension Society. Tapi pada tahun 1982, tubuh Bedford dipindahkan ke Alcor Life Extension Foundation dan langsung dipompa dengan nitrogen cair. Nah sampai sekarang, tubuh beku James Bedford masih berada di laboratorium Alcor Life Extension Foundation. Alcor Life Extension ini juga memiliki pasien termuda yang berusia 2 tahun asal Thailand yang bernama Ains. Ains meninggal pada 8 Januari 2015.
Jadi pada saat itu tim medis dari Alcor Life Extension ini udah terbang ke Thailand dan udah siap-siap buat ngebawa Ens ini ke Amerika. Karena emang sebelumnya orang tua Ens ini udah daftarin anaknya buat dibekuin di Alcor Life Extension dengan harapan anaknya bisa hidup lagi di masa depan. By the way, orang tua dari Ens ini adalah seorang dokter di Thailand, friend. Buat cerita lengkapnya mungkin nanti gue akan bahas cerita tentang si Ens ini, gimana dia ngelawan penyakitnya dan sampai dibawa ke Alcor Life Extension Foundation untuk dibekuin. So anyway, biaya untuk mengawetkan tubuh di Alcor Life Extension ini seharga 2 miliar per tubuh, friend. Tapi harganya bisa turun jauh kalau kita cuma ngebekuin kepala aja, friend. Cryorius adalah perusahaan chronics pertama di Rusia yang berdiri pada tahun 2005. Hampir sama seperti Alcor Life Extension, Cryorius ini menaruh jasad pasiennya atau kepala pasiennya di sebuah tabung yang diisikan dengan nitrogen cair. Jasad atau otak pasien akan dibekukan dalam suhu minus 196 derajat Celcius. Cryorius mengklaim sudah ada 70 orang yang mendaftar dan menunggu untuk dibangunkan lagi di masa depan. Harga di Cryorius ini lebih murah dari Alcor, harganya sekitar 400 jutaan. Terus kalau kita cuma mau taruh kepala, harga itu sekitar 200 jutaan, friend. Gila. Ada lagi nih perusahaan sejenis, kali ini dari Cina, friend. Perusahaan ini bernama Yinfeng Life. Yinfeng Life ini dipimpin oleh Aaron Drake yang dulu bekerja di Alcor Life Extension. Perusahaan ini bekerja sama dengan rumah sakit dan universitas di Cina. Sama dengan Alcor dan Cryorius, tubuh pasien yang mendaftar di Yinfeng Life ini akan dibekukan dengan teknik cryonics. Sudah ada 10 pasien yang diawetkan di Yinfeng Life ini dan sekitar 60 orang yang udah mendaftar dan mau tubuhnya ini dibekuin setelah mereka meninggal nanti. So, udah ada 3 atau bahkan lebih mungkin perusahaan krionika di dunia, friend. Ya walaupun mereka belum nemuin teknologi untuk membangunkan orang-orang yang dibekuin ini, tapi ilmuwan-ilmuwan dari perusahaan-perusahaan tadi tuh yakin bahwa di masa depan mereka akan menemukan caranya, friend. Gila teknologi udah sampai sini, serem gak sih? Tapi kita bisa bayangin apa aja yang bisa kita lakuin kalau kita udah nemuin teknologi untuk ngembalikin kesadaran orang-orang yang dibekuin ini, friend. Oke, let's say itu berarti udah bisa jadi obat dari banyak penyakit mematikan. Contohnya kayak serangan jantung, kanker, atau penyakit-penyakit yang belum ditemuin obatnya. Ya misal orang udah sekarat gitu ya, terus tinggal dimasukin ke tabung ini, terus sel-selnya digenerasi ulang gitu ya, terus dia dibangunin lagi dan sehat. Bisa aja gitu. Atau pergi ke masa depan, skip time misalnya. Ya kita bisa aja skip time selama 100 tahun gitu. Ya contohnya misalkan kita udah males banget nih hidup di tahun 2021 gitu ya. Terus yaudah kita masuk ke tabung, tidur, dibekuin, terus bangun 2100 gitu ya. Dan itu berdampak ke banyak hal. Contoh, orang di masa depan berarti udah bisa belajar sejarah sama kita langsung gitu yang hidup di 2021. Kayak sesimpel kita bisa cerita, oh dulu 2021 ada corona, kayak gini-gini, diceritain langsung gitu. Terus orang-orang di 2100 kayak, oke. Wah gitu ya. Sejarah udah bukan lewat buku lagi, tapi bener-bener langsung lewat dari mulut orang langsung gitu. Atau ya kalau paling simpel, orang mau hidup terus gitu ya, nggak mau mati. Ya udah dia, misalkan dia udah sakit ya dia dibekuin, nanti bangun lagi. Udah mau mati dibekuin, dibangun lagi. Jadi kayak immortal gitu misalkan. Wow. Chaos sih, chaos. Tapi dari semua dampak positifnya, pasti ada dampak buruknya. Nah menurut kalian, apa dampak negatif kalau misalkan manusia udah nemuin teknologi ngebalikin kesadaran atau kayak menghidupkan lagi orang-orang yang dibekuin di dalam krionika? Coba kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, kira-kira akan terjadi chaos apa gitu loh, akan terjadi dampak buruk apa gitu terhadap penemuan teknologi ini gitu. Terus gue juga kepikiran bisa jadi mungkin awal-awal nanti teknologi itu ditemuin gitu ya. Oke, orang dibekuin, terus pas dibangunin jadi nol lagi gitu loh. Memorinya hilang, terus kayak jadi bayi baru lahir lagi. Makan harus diajarin, jalan harus diajarin, ngomong harus diajarin gitu. Ya sama aja bohong dong gitu, kayak bayangin aja tubuh udah tua, udah gede gitu, tapi kelakuan kayak bayi gitu. Atau
Mungkin ketika dibangunin IQ-nya turun drastis misalkan. Error lah pokoknya, atau stres, atau langsung mati lagi gitu kan. Wah, nggak tahu sih ya, itu kayak imajinasi liar gue sih kalau misalkan memang teknologi ini ditemuin. Anyway, dengan adanya media sosial di zaman sekarang juga ngebuat perusahaan-perusahaan pembeku mayat ini tuh udah mulai banyak dikenal orang, friend. Ted Williams, pemain baseball terkenal di Amerika, udah naruh tubuhnya di Alcor Life Extension setelah dia meninggal pada 5 Juli 2002. Terus kemarin gue juga nemu berita di internet kalau Britney Spears mau tubuhnya itu dibekuin di Life Extension atau di Alcor Life Extension setelah dia meninggal, biar dia bisa hidup di masa depan. Ini yang bikin nakutin tuh ini gitu loh. Semakin banyak orang yang tahu gitu ya, semakin banyak juga orang yang terobsesi buat dibekuin dan bisa hidup lagi di masa depan. Well, kali ini gue mau kasih tahu opini pribadi gue ke kalian perihal pembekuan tubuh ini, friend. Menurut gue, walaupun kita bicara sains gitu ya, mungkin manfaatnya juga banyak. Kayak tadi buat pengobatan dan lain-lain gitu. Tapi tetap aja yang gue takutin tuh bakal disalahgunain, friend. Atau kayak teknologi sekarang aja deh. Dulu mana pernah ada orang yang berpikir gitu ya bakal ada video call, ada telepon, ada media sosial gitu. Dan sekarang terjadi. Ya sekarang jadi hal yang lumrah gitu loh. Kita pun udah jadi keep up kan sama teknologi itu. Tapi di sisi lain banyak juga yang salah gunain kan, friend. Kayak ya penyadapan, pencurian data pribadi, penipuan yang manfaatin teknologi-teknologi ini gitu. Nah, kita bisa bayangin kalau teknologi ngidupin orang mati disalahgunain. Seserem apa coba? Dan ini udah bener-bener ngelawan hukum alam sih. Dimana ketika lu lahir ya pasti lu mati gitu. Ya berdasarkan ajaran agama yang gue anut sih ya, udah takdir siapapun yang bernyawa itu ya pasti merasakan kematian gitu. Dan akan hidup di kehidupan selanjutnya. So mungkin gue adalah orang terakhir yang mau dibekuin buat dihidupin lagi. Ya karena ya itu tadi, gue gak mau ngelawan takdir sih, friend. Ya tentu aja teknologi ini juga bakal jadi perdebatan sengit di dunia pasti kalau misalkan teknologi ngebangunin manusia ini udah ditemuin gitu ya. Bahkan sekarang aja teknologi cryonica tadi, cryonics yang ngebekuin mayat gitu ya, menjaga sel-selnya tetap hidup gitu. Itu udah jadi perdebatan banyak pihak juga gitu loh, etika dan hukum dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. It's always gray area. It's always gray area. James Hiram Bedford lahir pada 20 April 1893. Udah tua berarti. Ya. Oke. Dengan kriopreservasi ya. Nah, Bedford ini adalah orang pertama yang tubuhnya diawetkan dengan kriopreservasi. Lu bayangin misalkan ada tokoh jahat di dunia gitu ya, yang dimana kalau misalkan dia mati, kita tuh seneng gitu. Nah dengan adanya teknologi ini, tokoh ini tuh bisa hidup lagi, friend. Kayak di film-film superhero gitu misalkan, ada villain yang nggak bisa mati-mati. Pasti kan lu kesel gitu.